Sebagaimana umumnya manusia, jika kita punya hewan peliharaan, tak jarang dari kita akan memberi nama pada hewan tersebut. Begitu juga dengan malaikat Jibril. Dikisahkan, pada suatu peristiwa pertempuran, malaikat Jibril datang membantu dengan menunggangi seekor kuda perang. Dan ini menjadi menarik untuk dibahas, karena ternyata kuda malaikat Jibril ini pun mempunyai nama. Dan di dalam video ini kita akan mengisahkan orang-orang yang melihat atau mendengar tentang keberadaan malaikat Jibril dengan kudanya itu menjadi 3 sudut, yaitu dari kalangan sahabat, dari kalangan musuh, dan dari kalangan orang-orang yang menonton jalannya peperangan tersebut. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang Haizum, kuda perang malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang kuda malaikat Jibril ini pernah terdapat di dalam satu riwayat ketika pecahnya perang Badar. Kisahnya begini teman-teman. Pada suatu hari di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, terjadilah sebuah perang yang dinamakan dengan Perang Badar. Perang ini terjadi di Madinah, di dekat sebuah daerah yang bernama Badar. Perang Badar adalah perang antara 2 kubu, yaitu pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum kafir Quraisy. Sebenarnya, ini adalah perang yang bisa dibilang tidak seimbang dari segi jumlah pasukannya. Ketika itu, kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang saja, yang terdiri dari 77 orang muhajirin dan 236 orang ansor. Sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Tentunya dengan jumlah yang jomplang ini pasti bisa ditebak siapakah yang akan memenangkan pertempuran tersebut. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kaum muslimin ketika itu dikalahkan oleh kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sejumlah malaikat untuk membantu kaum muslimin. Di saat perang Badar pecah, terdengar suara yang mengatakan, "Majulah Haizum, majulah Haizum." Suara itu terdengar disertai dengan suara ringkikan kuda. Sumber suara yang diperkirakan berasal dari langit yang terbawa angin turun ke bumi itu terdengar sangat keras. Bahkan jika itu terdengar oleh kaum kafirin, mereka akan langsung mati seketika. Kemudian teman-teman, suara misterius itu kembali muncul dan didengar oleh salah seorang sahabat Ansor yang tengah mengejar musuhnya di perang itu. Ada sebuah teriakan menggema seolah-olah datang dari seorang penunggang kuda. Tapi kali ini sahabat itu mendengar, "Majulah Haizum," dengan disertai dengan suara lecutan cambuk. Akhirnya, karena penasaran dengan suara yang menggema itu, ia pun melihat ke arah belakang tapi tak terlihat seorang pun di sana. Begitu ia menoleh ke depan, ternyata musuh yang ia kejar tadi telah mati terkapar dan terdapat sebuah lecutan cambuk yang menghitam di wajah musuhnya yang mati itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dijelaskan, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abbas mengatakan, pada hari berkecamuknya perang Badar, aku melihat malaikat yang mengenakan sorban berwarna putih dan berseru, "Majulah Haizum." Keberadaan Haizum ini ada di beberapa sabda Nabi SAW. Salah satunya adalah, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang." Ini adalah Jibril yang sedang memegang kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu. Ada beberapa orang yang berasal dari Bani Ghifar yang pada saat itu mereka ini masih dalam keadaan kafir. Nah, pada saat terjadinya perang Badar, kaum Bani Ghifar ini tidak memihak di antara keduanya. Mereka saat itu hanya menyaksikan saja dari jauh sambil mengambil harta hasil sisa peperangan tersebut. Ketika perang tengah berkecamuk, salah seorang dari Bani Ghifar ini mengisahkan ketika dia telah memeluk agama Islam, orang ini berkata,
Saat perang Badar, aku dan sepupuku naik ke puncak bukit untuk menyaksikan perang itu dari atas sana. Ketika itu kami masih musyrik. Dan ketika itu pula kami menanti siapakah yang menang dari kedua pasukan itu. Tiba-tiba ada sebuah awan yang mendekati kami. Dari balik awan itu ada semacam suara yang berkata, "Majulah hai Zum, majulah hai Zum." Sepupuku tak kuasa mendengarnya hingga dia pun mati seketika. Sementara aku, hampir saja aku mati ketika itu. Namun aku cepat-cepat menguasai diriku saat itu. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, ternyata kejadian tentang hadirnya pasukan malaikat di dalam perang Badar itu disaksikan pula oleh kaum kafirin. Seorang tentara kafir mengatakan, "Demi Tuhan, yang memukul kami bukanlah manusia. Kami merasa ada yang memukul, tetapi kami tidak tahu dari mana datangnya. Yang kami tahu, tiba-tiba ada kepala terpenggal dan terpisah dari kepalanya. Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-12. Mungkin kisah ini perlu teman-teman ketahui. Pada saat terjadi perang Badar, sahabat Nabi yang bernama Ukasyah bin Muhsin al-Asad, yang merupakan sekutu dari Bani Abdusyam bin Abdumanaf. Beliau bertempur pada perang Badar hingga pedang yang digenggamnya pun patah. Kemudian Nabi SAW menghampiri Ukasyah dan mengganti pedang yang patah itu dengan sepotong ranting. Namun setelah Nabi SAW menggerak-gerakkan ranting kayu itu, tiba-tiba ranting tersebut berubah menjadi sebilah pedang panjang, kuat dan putih berkilau. Dan pedang itu diberi nama Al-Aun. Kemudian dengan pedang ini pula, Ukasyah bertempur melawan kaum musyrikin hingga pada suatu pertempuran, beliau mati syahid di medan pertempuran itu demi membela Islam dan memerangi kaum musyrikin. Teman-temanku seiman, keikutsertaan para malaikat di dalam perang Badar ini menewaskan 70 orang tentara dari kaum kafirin. Jasad-jasad musuh yang tewas itu dimasukkan ke dalam sumur-sumur yang kering. Di dalam riwayat Abu Tolhah, begitu perang Badar selesai, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk melemparkan 24 jasad pemuka kaum kafir ke dalam sumur-sumur tua yang kotor di daerah Badar. Setiap kali Nabi SAW menang perang atas suatu kaum, beliau akan tinggal selama 3 malam di tempat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang Haizum, kuda perang malaikat Jibril. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.